Selamat berjumpa lagi kawan-kawan para pembelajar semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan bagian kedua dari modul ketiga, yaitu modul mengenai teori perspectizing atau proses menarik perspektif dari sebuah teori. Seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, ya, originalitas dari artikel yang kita kembangkan dapat berawal dari apa? Dapat berawal dari kekhasan perspektif, kekhasan cara pandang yang seorang penulis kembangkan dari sebuah artikel. Hal ini berarti bahwa apa? Setiap kali kita menulis sebuah artikel, kita bisa mengakarkan artikel kita pada sebuah teori dan kita membuat interpretasi dalam hal ini menarik perspektif dari sebuah teori. Ya, dan itu akan memberikan pengayaan cara pandang dari sebuah teori yang dilengkapkan pada variabel-variabel lainnya dengan sebuah bukti empirik yang baik sebagai hasil dari penelitian kita, maka sungguh nyata bentuk contribution to the body of knowledge yang kita sumbangkan. Oleh karena itu kawan-kawan semuanya, bagaimana caranya kita mengembangkan artikel kita dengan sebuah perspektif teori tertentu? Mari kita belajar dari contoh-contoh yang akan saya tunjukkan pada kawan-kawan pembelajar semuanya. Mari kita belajar dari contoh-contoh berikut ini. Ya, selamat belajar. Mari kita belajar dari contoh yang kami bahas bersama dengan para pembelajar, terutama para penulis jurnal ilmiah pada lokakarya teori perspectizing service dominant logic hari Sabtu 6 Februari yang lalu. Apa yang dipelajari hari itu adalah bagaimana kita belajar cara para ahli membuat perspektif. Dan kita belajar bagaimana kita ikut mengasah keterampilan kita untuk membangun perspektif dalam sebuah teori. Oleh karena itu, saya memaparkan contoh dari teori service dominant logic yang banyak dipakai dalam ilmu manajemen, terutama ilmu marketing, maupun pada ilmu MSDM, ilmu manajemen strategik, bahkan dalam bidang aplikasi seperti manajemen pariwisata dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita pelajari atau kita tangkap esensi dari service dominant logic? Tentu kali ini tidak akan dibahas secara spesifik apa itu service dominant logic, apa isi teori ini. Ya, karena sudah berkali-kali saya bahas baik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program S1, program S2, program S3, maupun pada berbagai seminar Prof. AGF Forum. Ya. Oleh karena itu, sekedar kita memahami esensinya, bolehlah kita tengok pada aksioma-aksioma dasar dari
SDL ini dan premis-premis dasarnya atau filosofi dasar dari teori ini. Seperti nampak dalam tabel ini, saya rasa semua yang sudah belajar service dominan logik mestinya mengenal prinsip-prinsip teori seperti yang disajikan dalam tabel halaman ini. Lebih lanjut, mari kita lihat bagaimana contoh aplikasinya dalam ilmu marketing yang kemudian menjadi salah satu pilar bagi the general theory of marketing, di mana pembahasannya menarik, yaitu perspektif SDL digambarkan di dalam pemilahan dua macam strategi, dua macam pendekatan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Bila dulu kita kenal namanya marketing mix, yang sekarang disebut traditional marketing mix, product, price, promotion, and place. Service dominant logic justru mengarahkan pada hal yang berbeda, yaitu seperti yang digambarkan pada bagian kanan dari gambar dalam slide ini. Oke, baik. Kita akan belajar hari ini bagaimana membangun dan menulis berdasarkan perspektif teori ini, yaitu service dominant logic, melalui contoh-contoh yang dibuat oleh para pakar. Seperti saya sampaikan bahwa sebuah teori tentu memiliki atau dari teori itu dapat ditarik sangat banyak perspektif. Seperti dalam gambar segitiga di halaman ini. Ya, sekian banyak perspektif bisa ditarik dan akan menghasilkan artikel-artikel yang spesifik atau pikiran-pikiran yang khas, original, berbasis pada teori itu. Nah, seperti yang kami bahas pada seminar atau loka karya minggu yang lalu, jadi perspektif SDL atau salah satu perspektif SDL yang sangat kunci adalah VCC atau value co-creation. Banyak ragam perspektif ditarik dan dikembangkan oleh para ilmuwan, dan kali ini saya tampilkan 10 cara pandang, 10 perspektif. Yaitu yang pertama adalah interaksi, yang kedua kolaborasi, ketiga integrasi sumber daya, keempat pengetahuan dan pengalaman, kelima trust sebagai basis sebagai cooperation, value in use yang jauh lebih penting daripada value in exchange, ya, sebagai penggerak customer continuation, ya, quality of participation, ya, VCC is a consumer centric strategy, value should be resonated, inspiring value, developmental value, dan lain sebagainya, seperti yang sudah dibahas mendalam pada bagian 1 dari modul 3 ini. Nah, bagaimana kita menulis artikel kita? Seperti berkali-kali saya sampaikan, setiap kali kita menulis sebuah artikel, tentu sangat baik kita mengambil sebuah perspektif teori. Tujuannya adalah apa? Untuk menggambarkan kekhasan pikiran kita berbasis pada sebuah teori. Ya, dan tidak kalah penting kita menggambarkan elemen-elemen kontentual yang dikaitkan dengan sebuah teori, bahkan elemen-elemen kontekstualnya dalam konteks locus et tempus tertentu yang kemudian dilengkapi dengan dimensi, indikator, ya, scale item, dan lain sebagainya.
Semuanya seperti berkali-kali saya sampaikan adalah selalu kita paparkan melalui pemilihan diksi, ya itu sangat penting. Lalu narasi yang akan kita gunakan, dan tidak kalah penting adalah argumentasi yang kita kembangkan, tentu dengan dukungan referensi-referensi yang baik untuk membangun pikiran kita yang spesifik ini. Jadi pada setiap tahapan penulisan selalu ada pilihan diksi, narasi, dan argumentasi yang kemudian kita wujudkan dalam menulis naskah kita yang khas. Nah, mari kita belajar dari contoh, dan kali ini saya ambil beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah ini saya mengambil dari jurnal, ya, yaitu jurnal bermutu, jurnal bereputasi Q1, Scopus Q1, ya, Journal of Business Research, ya, masih baru itu 2021, segera terbit. Ya, judulnya masih sama, subjudulnya adalah Service Domain Logic. Coba bagaimana perspektif interaksi dikembangkan di situ. Mari kita baca ya, di sini itu apa. Selama dekade terakhir, perspektif SDL telah menarik banyak perhatian ketika para pemasar mencari cara untuk memudahkan penciptaan bersama nilai konsumen. SDL menunjukkan bahwa konsumen ikut terlibat dalam penciptaan bersama nilai, ya, bersama dengan penyedia layanan. Namun, perspektif SDL yang muncul ini menganggap konsumen sebagai aktor sentral dalam mendefinisikan nilai yang dibuat sebagai hasil dari pertukaran layanan. SDL menyiratkan bahwa para pemasar yang bertanggung jawab atas desain layanan harus mempertimbangkan bagaimana cara untuk menggabungkan proses yang mendorong penyedia layanan untuk mendukung upaya penciptaan bersama nilai konsumen. Kualitas interaksi pribadi antar penyedia layanan dan konsumen merupakan komponen penting yang mendorong keterlibatan konsumen dalam penciptaan bersama sebuah nilai. Namun dalam ekosistem pertukaran layanan interpersonal, seperti dalam layanan perawatan kesehatan, hal ini membatasi pengaruh langsung penyedia layanan pada penciptaan bersama nilai karena keterbatasan waktu selama proses pelayanan pasien. Penyedia layanan dapat memperluas pengaruh mereka dengan mengarahkan pelanggan untuk terlibat dalam kegiatan penciptaan nilai bersama, tentu di luar proses pelayanan medis. Sementara berbagai kegiatan penciptaan bersama tersedia, ya, mempermudah pencarian informasi konsumen akan memungkinkan konsumen ikut berpartisipasi dalam penciptaan bersama nilai melalui peningkatan kesadaran diri konsumen dalam ekosistem layanan itu. Oleh karena itu, penyedia layanan dapat meningkatkan upaya penciptaan bersama nilai konsumen dengan membantu konsumen mengintegrasikan informasi dari kombinasi penyedia layanan dan sumber daya eksternal. Meskipun literatur SDL terus bertumbuh, penelitian masih diperlukan untuk secara empirik menguji penciptaan bersama nilai melalui integrasi sumber daya. Jadi kawan-kawan bisa lihat ini contoh riset dilakukan di jasa kesehatan, pelayanan kesehatan. Mari kita lihat yang berikutnya, perspektif yang kedua adalah collaboration. Ya, subjudul artikelnya adalah value co-creation,
yang saya ambil dari Journal of Retailing and Consumer Service. Ya, tahun 2021 juga. Ya, agak berbeda dengan yang pertama, ya. Di sini membahas mengenai value co-creation. Ya, perspektifnya adalah perspektif collaboration. Mari kita baca, ya. Value co-creation adalah konsep utama dari SDL dan yang mengacu pada upaya kolaboratif di mana aktor-aktor yang berbeda akan bersama-sama dan timbal balik berpartisipasi dalam penciptaan nilai. Value co-creation telah memperkaya pemahaman kita tentang cara-cara di mana nilai diciptakan secara unik oleh aktor-aktor yang berbeda. Value co-creation menyarankan agar sistem layanan melalui proses integrasi sumber daya dan pemanfaatan kompetensi untuk menciptakan nilai bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Bagian utama penelitian tentang value co-creation telah dibahas secara konseptual dan penelitian empirik belakangan ini telah mulai berkembang luas untuk menjelaskan konsep ini. Gronos dan Voima menteorikan VCC sebagai kegiatan kolaboratif bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi langsung yang bertujuan untuk berkontribusi pada nilai yang muncul untuk satu atau kedua belah pihak. Dalam konteks pusat layanan otomotif, ya, artinya studi ini dilakukan di bengkel, ya. Ketika frontliners, ya, frontline employees melibatkan pelanggan dalam penyediaan layanan untuk menciptakan nilai bersama yang dilakukan melalui interaksi dan dialog langsung, hal mana dapat disebut sebagai penciptaan bersama sebuah nilai. Jika pelanggan tidak terlibat dalam interaksi langsung dan berdialog dengan frontliners, ya, frontliners hanya akan mampu memberikan nilai potensial dalam layanan itu, tentu melalui keterampilan dan kompetensi mereka. Dalam situasi seperti ini, peran pelayanan hanya akan menjadi penerima pasif layanan. Oleh karena itu, co-creating value dalam konteks pusat layanan otomotif ini, peran-peran aktif dari frontliners adalah penting dalam melibatkan pelanggan dalam penyediaan dan penciptaan nilai. Sangat penting untuk dicatat bahwa belum tentu semua interaksi antar kedua pihak, dalam hal ini frontliners dan pelanggan, selalu dapat menghasilkan value co-creation. Terkadang interaksi dan dialog menghasilkan nilai kehancuran atau co-destruction value. Ya, nilai kehancuran ketika dialog dan diskusi tidak dikelola dengan bijak. Untuk munculnya value co-creation, semua pihak harus memiliki tujuan bersama atau tujuan yang sama, yaitu seperti menciptakan solusi win-win untuk kebaikan satu sama lain. Misalnya di pusat layanan otomotif, ketika frontliners dan pelanggan berinteraksi dalam pelayanan, keduanya harus memiliki tujuan interaksi yang jelas dan memahami semua pro kontra dari fitur layanan yang akan dilakukan dan nilai yang akan diciptakan. Dengan demikian, interaksi yang bermakna menjadi perlu agar sebuah value co-creation dapat terbentuk dengan baik. Jadi ini salah satu contoh hati-hati kita mengelola kolaborasi itu
ya, supaya bisa menghasilkan sebuah penciptaan nilai bersama, value co-creation. Kalau tidak, yang terjadi nanti adalah value co-destruction, ya, kira-kira begitu. Oke, mari kita lihat lagi contoh perspektif yang lain adalah perspektif integrasi sumber daya. Ini saya petik dari jurnal seperti yang kawan-kawan bisa lihat di bawah ini. Ya. Oke, jurnal apa ya? Increasing Production ya. Oke, baik. Mari kita lihat naskahnya. Ya. Coba kita baca ya. Studi-studi yang dilakukan dalam dekade terakhir berkonsentrasi pada service dominan logik, baik dalam aspek akademik maupun pengelolaan. Pokok bahasan utama konsep SDL adalah aktivitas dan partisipasi individu dalam pertukaran nyata dan penciptaan bersama sebuah nilai melalui keterlibatan dalam proses interaktif. SDL mengemukakan pandangannya bahwa pengalaman tidak dengan sendirinya menciptakan nilai, dan sebuah interaksi akan memberi cara untuk mengembangkan proses penciptaan nilai secara dua arah. Dengan kata lain, setiap aktor tidak dapat sendirian menciptakan nilai, dan hanya bila aktor berinteraksi satu sama lain, barulah penciptaan nilai terjadi. Tingkat interaksi menunjukkan tingkat partisipasi operator satu dan operator lainnya. Oleh karena itu, level interaksi dikenal sebagai fitur yang signifikan dalam pengembangan value co-creation. Menekankan hubungan antar organisasi dan klien aktifnya. Fakta ini berada dalam hubungan yang erat dengan konsep komunikatif, ya, terutama tujuan dan lingkup komunikasi dalam proses komunikasi. Merujuk pada SDL, Gamerson dan Mill menjelaskan bagaimana value co-creation dicapai melalui interaksi dan integrasi sumber daya. Mereka menyatakan bahwa aktor-aktor dalam proses penciptaan bersama sebuah nilai akan diintegrasikan ke dalam sejenis jejaring sosial, di mana mereka dapat saling bertukar dan membentuk pengalaman mereka. Dalam jaringan ini, setiap aktor memainkan peran sosial yang berbeda, yang akan lebih cepat sebagai sumber, ya, untuk bertukar pengalaman untuk menjadi lebih baik. Interaksi berbasis jaringan menstimulasi integrasi sumber daya sebagai dasar bagi sebuah penciptaan nilai. Mengkonfirmasi hal tersebut, Higgins dan kawan-kawannya dalam studi mengenai perguruan tinggi menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan akademik dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas jaringan individu dan jejaring komunikatif sosial para mahasiswa. Tindakan interpersonal atau model sosial komunikatif akan memberi dampak pada kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman di kalangan mahasiswa sebagai salah satu pilar value co-creation. Oleh karena itu, hipotesis-hipotesis berikut disajikan. The student social capital is effective in their engagement in the value co-creation process. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Jadi itu kawan-kawan pembelajar semuanya, mari kita lihat perspektif yang lain. Perspektif yang lain adalah knowledge and experience sebagai basis untuk penciptaan atau untuk mengejar competitive advantage. Ini juga dari jurnal yang hebat ya, Journal of Business Research. Nah, mari kita lihat di sini. Ya, dibangun oleh Fargo and Last 2004, SDL mewakili evolusi penting dalam literatur manajemen pemasaran. Pendekatan ini adalah pemahaman pemasaran yang diperluas dari logika tradisional yang dominan pada barang, good dominan logik, ya. Logika ini dibangun di sekitar 10 premis dasar yang telah disempurnakan oleh Fargo and Last seperti ada dalam tabel 2 tentu di dalam naskahnya. Penyempurnaan yang dibuat oleh Fargo and Last sebagai hasil dari berbagai kritik mendasar yang dibahas terutama dalam diskusi teoretis makalah Sembri, ya. Sembri 2006 menjelaskan berdasarkan fakta bahwa asumsi implisit yang diadopsi oleh para penulis menunjukkan sebuah filosofi rasionalistik yang secara tidak memadai mengakomodasi makna eksperiensial dari layanan bagi konsumen. Padahal itu dianggap penting. Oleh karena itu, Sembri menekankan bahwa dinamisme layanan menjadi penting seperti halnya pengalaman layanan pelanggan. Berikutnya adalah bahwa di antara modifikasi yang diperkenalkan oleh para penulis, ya, premis ya 10 berfokus pada pandangan fenomenologis, yaitu nilai adalah selalu sesuatu yang unik dan ditentukan secara fenomenologis oleh penerima manfaat. Dengan kata lain, nilai adalah ya dibangun berdasarkan sebuah pengalaman dan itu tentu saja bersifat kontekstual. Menurut Lobler dalam Hekula 2010, ya, kalimat kunci ditekankan bahwa dalam pandangan fenomenologis kita tidak melihat dengan mata kita, tetapi kita merasakan dengan pengalaman kita. Untuk menerapkan pandangan ini, ya, kita perlu mempertimbangkan layanan sebagai sebuah fenomena terpadu. Dengan kata lain, yang terpenting adalah fokus dan memahami pengalaman layanan pelanggan sebagai sesuatu yang subjektif dan pribadi. Premis-premis yang secara langsung terkait dengan konsep customer experience adalah pada premis nomor 6, itu pelanggan selalu menjadi co-kreator nilai. Konsep penciptaan bersama meresonansi ya dengan baik mengenai pemahaman dan definisinya. Menurut Last dan Fargo, lalu Last, Fargo, O'Brien, dua komponen penciptaan bersama harus diklarifikasi. Komponen pertama adalah penciptaan bersama penggunaan, ya, yang didefinisikan sebagai nilai penggunaan yang hanya dapat dibuat dan ditentukan oleh penggunaan dalam proses konsumsi dan melalui penggunaan itu sendiri. Berarti bahwa dalam kasus ini penciptaan bersama penggunaan diterjemahkan sebagai pengalaman secara efektif, ya, pengalaman konsumsi yang efektif. Komponen kedua adalah penciptaan bersama untuk orang lain, ya, yang berhubungan dengan konsep produksi bersama. Tujuannya ada, ini panjang lebar dibahas, lalu dikatakan oleh karena itu. Konsep pengalaman pelanggan sangat penting
Pengetahuan juga mewakili unit pertukaran penting melalui SDL. Hal ini memunculkan fakta bahwa kolaborasi dengan pelanggan dan jaringan mitra lainnya akan menguatkan penciptaan dan aplikasi dari pengetahuan. Oke. Nah, masih lagi perspektif yang berikutnya adalah trust adalah basis bagi co-creation. Ini saya ambil dari jurnal yang baik juga, Industrial Marketing Management. Rasanya ini jurnal Q1 ya. Oke, baik, mari kita lihat seperti apa naskahnya. Ya, kawan-kawan bisa simak di sini. Ya, jadi kita bisa melihat nanti yang ditulis bahwa co-creation antar dua pihak yang berbeda itu tentu hanya akan berjalan dengan baik kalau adanya kepercayaan. Dengan adanya rasa percaya, rasa saling percaya, maka pertukaran informasi akan terbuka luas bagi mereka-mereka yang kolaborasi. Karena itu tanpa upaya-upaya membangun trust, maka mungkin value co-creation tidaklah akan muncul dengan baik. Nah, itu kawan-kawan bisa baca pada pada terjemahan kasar yang saya sampaikan di sini. Oke, kita lihat ada perspektif yang lain ya. Perspektif yang lain adalah ya value in use ya. Jadi nilai yang diterima orang waktu dia menggunakan produk itu atau layanan itu, ya tentu itulah sebuah penggerak utama mengapa orang terus loyal pada perusahaan, orang terus membeli dan sebagainya. Oke, ini juga jurnalnya jurnal yang baik ya. Baik, satu lagi adalah quality of participation. Ya, kawan-kawan bisa lihat artikel ini saya ambil dari Journal of Retailing and Consumer Service, ya, jurnal 2019. Ya, digambarkan apa? Ya, seperti yang saya bahas sebelumnya, ya, co-creation bisa terjadi kalau partisipasi semua pihak dalam penciptaan itu adalah partisipasi yang bermutu. Oleh karena itu, kita dapat mengembangkan banyak naskah untuk menjelaskan apa hakikat mutu daripada partisipasi itu. Baik, kita lihat perspektif yang lain adalah perspektif bahwa VCC is a consumer-centric strategy. Nah, ini bisa saya ambil dari jurnal yang baik juga. Ini adalah Jurnal Business Theory and Practice, ya, tulisan dari Pak Li Heng ya ini ya. Oke, yang membahas mengenai ini. Oke, saya rasa ini naskah yang baik. Oke, satu lagi adalah value should be resonated. Nah, kawan-kawan semuanya, banyak artikel membahas itu, ya, bahwa apa, ya nilai diciptakan, tetapi pun dapat diresonansikan bersama. Dan kekuatan resonansi itu akan menjadi cara untuk meningkatkan sukses produk, sukses aktivitas dalam organisasi, kira-kira demikian. Oke, yang terakhir adalah inspiring value kah, development value kah, dan lain sebagainya. Nah, ini kami ambil dari artikel Ibu Endang Sulistiani yang dipublikasikan di jurnal Business Theory and Practice. Ini juga sebuah jurnal Scopus Q2 yang pembahasannya seperti kita lihat di sini. Ya, bahwa ini riset dalam bidang MSDM. Jadi value ya itu terjadi dalam seluruh lini lah, macam-macam bidang ilmu itu bisa ada
dan bisa dikembangkan di sana. Jadi begitulah kawan-kawan semuanya, ini contoh-contoh artikel yang membahas perspektif-perspektif yang para penulisnya kembangkan dari satu teori, yaitu service dominant logic. Nah, harapan saya semoga contoh-contoh ini menginspirasi kawan-kawan pembelajar semuanya agar dapat menulis dengan lebih orisinal dan dapat memberikan contribution to the body of knowledge yang lebih orisinal. Mari kita mencoba bersama. Sukar? Ya enggak lah, pasti bisa kita pelajari, bisa kita tiru proses seperti itu. Baik, sukses semuanya. Baik, demikianlah beberapa contoh yang bisa kita pelajari dari apa yang baru kami sampaikan pada bagian terdahulu dari bahan belajar ini. Nah, bagaimana membuatnya? Ya tentu terserah pada masing-masing. Pada pertemuan yang akan datang pada tanggal 20 Februari, kami akan membahas teori perspektif yang lain, yaitu teori perspectizing dari resource-based theory. Sebuah teori dasar yang banyak dipakai dalam riset-riset ilmu manajemen dan perspektifnya bisa kita pelajari untuk menjadi bahan belajar bagi kita mengembangkan cara menarik perspektif bagi kita di waktu yang akan datang. Baik, semoga bahan ini berguna bagi kita semuanya. Tetap semangat dan tetap menulis dengan original, menulis dengan keaslian dan kekhasan cara pandang yang bisa kita kembangkan dari sebuah teori untuk artikel kita. Sukses semuanya.